Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan part yang ke-12 dan dari part pertama sampai 11 yang videonya saya sudah upload. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Pertama, saya akan membahas tentang aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Pertama, diterapkan pada ultrasonografi atau USG. Yang kedua, sonar. Ketiga, terapi ultrasonik. Yang keempat, pembersih ultrasonik. Yang kelima, sonifikasi. Dan yang keenam, pengujian ultrasonik. Nah, ini adalah contoh gambar sonar pada yang merupakan salah satu aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ultrasonografi atau USG. Ultrasonografi atau USG merupakan teknik pencitraan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik. USG digunakan untuk melihat struktur internal tubuh seperti tendon, otot, sendi, pembuluh darah, bayi dalam kandungan, dan berbagai jenis penyakit seperti kanker. Ini masih kelanjutan dari ultrasonografi atau USG. Bagaimana gelombang bunyi dapat menghasilkan gambar? Proses pembentukan gambar dari bunyi dilakukan dengan 3 tahap, yaitu pemancaran gelombang, penerimaan gelombang pantul, dan interpretasi gelombang pantul. Alat USG akan memancarkan berkas gelombang ultrasonik ke jaringan tubuh menggunakan alat pemancar sekaligus penerima gelombang yang disebut transducer. Gelombang yang dipancarkan akan dipantulkan sebagian oleh jaringan tubuh dengan besar yang beragam, baik jangka waktu pantulan dan besar kecilnya gelombang yang dipantulkan. Gelombang yang dipantulkan oleh jaringan tubuh selanjutnya diterima oleh transducer. Selanjutnya, transducer akan mengubah gelombang yang diterima menjadi sinyal listrik, kemudian dihantarkan menuju komputer. Komputer selanjutnya akan memproses dan mengubah sinyal listrik menjadi gambar. Berikut saya sajikan gambar tentang USG.
Seperti ini, ada 3 gambar. Nah, ini keterangannya. Gambar yang A itu merupakan transducer USG. Gambar yang B yang tengah itu merupakan komputer pemroses hasil USG. Dan gambar yang paling kanan, gambar C, merupakan gambar hasil USG bayi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sonar. Sonar yang merupakan kependekan dari Sound Navigation and Ranging dapat digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Nah, saya sajikan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya, S sama dengan V dikali T dibagi 2. Keterangannya adalah S sama dengan kedalaman lautan, satuannya meter. Lalu V-nya adalah kecepatan gelombang ultrasonik di air, satuannya meter per sekon. Sedangkan T-nya adalah waktu tiba gelombang ultrasonik, satuannya sekon. Ini masih lanjutan tentang sonar. Untuk mengukur kedalaman laut diperlukan transducer dan detektor. Transducer akan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dasar laut. Pantulan dari gelombang tersebut akan menimbulkan efek gema atau eko dan dipantulkan kembali ke kapal. Kemudian ditangkap detektor. Sonar juga digunakan nelayan modern untuk menentukan lokasi di mana ikan berada, kondisi ombak, dan kecepatan arus air laut. Berikut saya sajikan gambar mengukur kedalaman laut. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan berikan contoh soal tentang menentukan kedalaman laut. Soal ini saya ambil dari buku BSE halaman 161 nomor 8. Dari permukaan air laut, sinyal bunyi dikirim ke dasar laut. Sinyal tersebut diterima kembali setelah 12 sekon. Jika cepat rambat bunyi dalam air adalah 1800 meter per sekon, maka kedalaman laut di tempat itu adalah titik-titik meter. Mari kita jawab. Kita menggunakan rumus S sama dengan V dikali T dibagi 2, sama dengan kecepatannya yaitu 1800 dikali waktunya 12 dibagi 2, sama dengan 10.800. Jadi kedalaman laut di tempat itu adalah 10.800 meter. Kemudian kita akan membahas tentang terapi ultrasonik. Terapi ultrasonik merupakan terapi yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan medis. Metode yang digunakan yaitu dengan memancarkan gelombang dengan frekuensi tinggi, yaitu 800 sampai 2000 kHz pada jaringan tubuh.
Beberapa bentuk terapi ultrasonik, misalnya terapi fisik untuk menangani keseleo pada ligamen, keseleo pada otot, tendonitis, inflamasi sendi, dan osteoartritis. Ini masih lanjutan tentang terapi ultrasonik. Selain itu, tingginya energi gelombang ultrasonik juga digunakan untuk yang pertama, memecah endapan batu pada penderita batu ginjal atau litotripsi. Yang kedua, membersihkan gigi. Ketiga, penanganan penyakit katarak. Dan yang keempat, untuk mengantarkan obat pada organ yang terkena penyakit, misalnya mengantarkan obat kemoterapi terhadap sel-sel kanker di otak. Berikut saya sajikan gambar terapi batu ginjal dengan gelombang ultrasonik. Nah, seperti ini gambarnya. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ada yang belum jelas, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.